Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama fasilitator Ibu Febri Novi Andari SPD dan pengajar praktik Bapak Agung Prasetya MPD. Saya Novika Prima Budi Nursinta, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia, maka saya membuat video ini yang menyatakan tentang koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan yang saya dapat bahwa dasar pendidikan menurut KHD adalah 1. Bukan tabula rasa. Anak terlahir bukanlah sebagai kertas kosong, namun sebuah kertas yang memiliki pola samar-samar, di mana tugas guru adalah menebalkan pola tersebut melalui pengajaran dan pendidikan, agar bermanfaat bagi kehidupannya guna mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Menjadi pendidik tidak saja mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga menjadi sosok yang tulus dan penuh kasih sayang dalam menuntun, memberi contoh, menjadi contoh, mendampingi, serta memfasilitasi guna memberikan masukan dan perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Guru diibaratkan sebagai petani. Menurut pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa siswa adalah benih padi yang sedang ditanam oleh petani. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Budi pekerti adalah hal yang utama. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan yang harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga maupun semangat. Yang kelima, kodrat anak adalah bermain. Maka pendidikan harus dirancang dengan suasana yang menyenangkan. Hal ini bisa dilakukan seperti menggunakan metode-metode yang inovatif dan kreatif. Selain itu juga bisa memasukkan unsur permainan dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam adalah pendidikan berpusat pada murid atau student center. Hal ini merupakan proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita bahas, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1. Saya percaya bahwa fokus pada ketuntasan materi. Karena saya mengajar mata pelajaran IPA yang notabene banyak siswa menganggap IPA itu sulit dan beban materi yang begitu banyak, maka biasanya saya fokus pada ketuntasan materi. Yang kedua, nilai kognitif dan keterampilan menjadi ukuran keberhasilan pembelajaran, sehingga saya akan mengeluh jika banyak yang tidak tuntas dengan nilai kognitif dan keterampilan tersebut. Terkadang saya juga tidak peduli apakah murid benar-benar paham. Untuk satu materi telah habis, maka saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Siswa pasif seringkali saya anggap kurang motivasi belajar dan menyamaratakan target serta cara belajar siswa. Untuk pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya percaya bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanyalah sebagai fasilitator, bukan lagi yang utama di kelas. Saya lebih menghargai kodrat siswa sesuai alam dan zamannya. Setiap anak terlahir dari keluarga yang berbeda. Mereka juga membawa karakteristik masing-masing. Begitu juga dengan zamannya. Dari waktu ke waktu, guru tidak boleh mengajar dengan cara yang sama. Setiap siswa dengan karakteristik zaman yang berbeda, maka akan belajar dengan cara yang berbeda pula. Kemudian budi pekerti dan karakter menjadi yang utama. Saya tidak lagi menjadikan materi adalah fokus yang utama. Namun saya menerapkan budi pekerti dan karakter kepada siswa untuk diutamakan. Misalnya, dalam memperoleh nilai, mereka tidak harus memperoleh nilai yang tinggi, namun kejujuran merupakan hal yang utama untuk meraih kesuksesan. Saya juga lebih menghargai karakter setiap peserta didik.
Dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya merancang sebuah kelompok berdasarkan kemampuan akademisnya. Selain itu, saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk berdiferensiasi secara proses maupun secara produk. Saya juga lebih sabar dan ikhlas dalam mengajar. Selain itu, pembelajaran yang saya rancang akan selalu berusaha untuk kreatif dan inovatif agar menyenangkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Pertanyaan ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik. Yang nomor dua, yaitu merancang pembelajaran yang inovatif serta menerapkan metode student center. Hal ini menggunakan prinsip yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan siswa. Yang ketiga, tidak menuntut, tetapi menuntun dengan penuh pengertian. Yang keempat, mengutamakan budi pekerti dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mari wujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru berkarya, murid dan guru bahagia. Demikianlah video pemaparan saya. Terima kasih, semoga memberikan inspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.